GWS Bray. Thank you. Oke. Sorry yo. Ya, thank you. Ayo dia. Yo, thank you. Ya di. Yo. Polisi. Udah selalu lah, udah sorry yo. Tuh Manus. Ya, thank you. Hati. Yo. Mungkin aku harus kembali beberapa waktu untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Aduh. Aku baru hati udah ngaco. Iki ora gelem. Iki ora gelem nonton. Kowe bareng. Kenapa gede ora? Loro. Telu. Aku meragukan sih. Kejadian itu tanggal 16 Juli 2021, tepat setelah waktu duhur sekitar jam setengah 1. Aku mau nyalip mobil dan di depanku ada mobil yang tiba-tiba ngerem. Sempat nggak sadar, tahu-tahu udah di puskesmas dengan 3 jahitan. Dan ini juga jahitannya masih ada. Itu adalah sedikit ceritaku di umurku yang ke-19. Ada banyak sekali hal yang ingin aku ceritakan dan aku nggak tahu harus cerita ini ke siapa. Akhirnya aku merasa kalau YouTube ini adalah tempat yang paling cocok untuk aku menceritakan pengalamanku 1 tahun terakhir. Globalisasi kedua itu tahun 1800 sampai 2000 gitu. Nah ini tahun 2000 itu Anda sudah lahir belum sih? Belum ya? Video ini aku record tanggal 23 Agustus 2021, di mana ini adalah hari pertama aku kuliah semester 5, yang berarti juga sekarang aku berusia 20 tahun. Rasanya masih nggak percaya nih begitu cepat berlalu. Kayaknya baru kemarin aku ketemu teman-teman yang baru, lingkungan yang baru makan di Burjo, baru menikmati suasana yang baru. Tahu-tahu udah setengah jalan lagi aku lulus. Anyway, terima kasih untuk ucapan dan doa dari teman-teman semua yang nggak bisa aku sebutin satu persatu karena itu banyak banget. Ya semoga harapanku doa itu bisa kembali ke kalian dan semoga kalian juga dalam keadaan sehat selalu. Aku juga dapat kiriman dari nggak tahu siapa karena pada waktu itu nama pengirimnya disamarkan. Aku baru tahu setelah membuka kadonya dan di dalamnya ini ada kertas, di mana di kertas ini ada tanda tangan dan aku ingat itu adalah tanda tangan dari salah satu teman SMA aku dulu waktu kelas 1. Di dalamnya ini ada tas kecil, tas lempang kalau nggak salah namanya. Dan juga ada kaos yang sekarang ini aku pakai, ini kebetulan cocok banget dan aku juga sebenarnya lagi butuh kaos. Jadi ya emang momennya pas aja gitu. Ya intinya ini ya aku berterima kasih buat temanku. Semoga kamu dalam keadaan sehat selalu dan pokoknya thank you. Tur nuwun. Hari pertama di Bandung dan sekarang kita akan cari penginapan untuk 1 bulan ke depan dan tadi lokasinya ada di dekat bandara dan sekarang kita akan menuju ke sana sekarang. Video itu aku record tanggal 31 Januari 2021. Aku tinggal di salah satu apartemen di Bandung selama kurang lebih 1 bulan. Aku ingin mengupload semua kegiatanku selama di Bandung karena waktu itu aku merasa masih punya banyak waktu luang sebelum memulai perkuliahan. Iya, ya. Oh, agak lurus terus. Nanti ada lampu merah pertama. Ciroyong. Karena itu hari pertamaku di Bandung, aku butuh beradaptasi dengan lingkungan yang baru yang ternyata itu membuatku lelah. Akhirnya aku memutuskan untuk menunda dan menguploadnya besok. Hari kedua di Bandung, aku kembali merekam semua aktivitasku yang mana pada waktu itu kita akan check out dari hotel menuju ke apartemen yang sudah kita pesan. Jujur aja itu pertama kalinya aku tinggal di apartemen. Lingkungan dan suasananya sangat jauh berbeda dengan aku tinggal di desa, di mana semua kebutuhan berkali-kali lipat lebih mahal. Biasanya untuk aku laundry di desa itu hanya sekitar 20-30 ribu dan kemarin waktu
waktu di Bandung, ternyata aku perlu menghabiskan 70-80 ribu. Dengan semua hal baru itu, keinginanku untuk merekam setiap momen semakin tinggi, yang pada akhirnya itu membuatku selalu merekord apapun tanpa peduli dengan kondisi dan situasi di sekitarku. Bapaknya nanya ke aku, "Mas, itu masih bikin video ya?" Kemudian aku bilang, "Iya Pak, ini mau bikin video buat nanti vlog di YouTube gitu." Terus bapaknya bilang lagi, "Ada izinnya nggak? Masnya udah izin ke pengelola yang di sini belum?" Dan waktu bapaknya bilang gitu, aku langsung, gimana ya ceritanya? Ya, video itu benar, aku bikin video itu karena aku habis dimarahin oleh security atau pihak keamanan di situ. Waktu itu aku mau ambil paket di security room, rencananya itu mau aku jadikan vlog, jadi aku langsung merekam semuanya seperti biasanya ketika aku rekam video. Dan ternyata itu tidak diperbolehkan karena tidak ada surat izin dari pengelola apartemen. Akhirnya seketika itu juga aku diminta untuk menghapus video itu dan aku diberi beberapa masukan yang sampai sekarang itu masih teringat di pikiranku. Karena kejadian itu aku merasa kalau video yang selama ini aku buat hanya sekedar mengabadikan momenku, gak ada yang bisa diambil, rasanya nggak worth it kalau misalkan aku upload di YouTube. Hal itulah yang membuatku berpikir kembali sebelum mengupload video yang sudah aku edit. Mungkin lebih baik kalau misalkan aku mengupload video yang ada value-nya, yang bermanfaat, bukan hanya sekedar kegiatanku selama di Bandung. Kebetulan waktu itu akan ada hari keadilan sosial dan tanpa berpikir panjang aku langsung memutuskan untuk membuat video yang berkaitan dengan hari tersebut. Banyak yang aku siapin di pembuatan video itu. Aku bikin skripnya gimana, aku bikin ntar editingnya gimana, bikin detail shootnya gimana aja, backsoundnya gimana. Yang pada akhirnya aku berhasil menyelesaikan video yang telah aku buat. Sebelum upload biasanya aku kembali mengecek untuk memastikan tidak adanya kesalahan di dalam video itu. Dan waktu nge-preview dari awal sampai akhir, ternyata bukan itu yang ada di pikiranku. Yang ada di pikiranku adalah bagaimana jika video yang aku bikin itu diperdebatkan orang lain. You have slain an enemy. Karena depresi dengan progresku yang tidak pernah selesai, akhirnya aku kembali ke zona nyamanku. Aku main game dari pagi ke pagi tanpa peduli apapun kondisi yang terjadi. Lupa dengan tugas organisasi, lupa dengan tugas kuliahku, lupa dengan progres belajarku, lupa dengan apa yang sudah aku bikin, yang udah aku targetin. Dan banyak lagi kebiasaan buruk yang pada waktu itu memaksa aku untuk terus berada di zona nyaman. Setiap kali aku merencanakan konten dan gagal, aku selalu melampiaskannya dengan bermain game. Dan fase ini berulang terus-menerus sampai akhirnya tugas dan goals-goalsku semuanya berantakan. Rasanya banyak momen yang udah kelewat begitu aja, tahu-tahu udah semester 5, yang pada akhirnya sampai sekarang pun aku nggak pernah mengupload video yang udah pernah aku bikin waktu itu. Ada satu kebiasaan yang selalu aku terapkan adalah aku selalu mencatat apapun yang muncul di pikiranku. Misalnya ketika aku makan atau bermain gitar ataupun aktivitasku yang lain, kalau misalkan tiba-tiba ada pikiran atau ide yang muncul, aku selalu menuliskannya di laptop, atau misalnya kalau aku nggak buka laptop, aku menuliskannya di HP atau kertas. Entah kapan ide itu akan terjadi, aku nggak peduli. Di dalam buku ini ada banyak catatan tentang diriku 2 tahun yang lalu. Tidak semua, tapi banyak momen yang pada akhirnya hari ini bisa membuatku terus belajar dan berkembang sampai sekarang. Banyak hal yang aku dapatkan, salah satunya sekarang aku sadar dan bertemu titik di mana aku tidak harus melakukan itu, tapi aku ingin melakukan itu. Artinya aku melakukan sesuatu bukan karena orang lain, bukan karena keterpaksaan, tapi karena diriku sendiri. Dengan itu sekarang aku bisa menikmati apa yang aku kerjakan dan ini membuatku jauh lebih produktif. Akhir-akhir ini aku sedang sibuk belajar skill baru, mencoba untuk membuat kebiasaan baru, dan sekarang aku sudah mulai aktif kuliah, di mana di perkuliahan ini pasti akan ada banyak tugas, persiapan PKL, dan kegiatan-kegiatan lain yang pastinya akan menyita banyak waktuku. Apakah aku menyesal dan menyalahkan diriku yang dulu? Awalnya, iya. Tapi sekarang semakin kesini aku semakin sadar kalau skenario Tuhan itu yang terbaik. Aku rasa itu adalah bagian dari proses yang harus aku lewati. Proses mencari apa sebenarnya tujuan hidupku dan apa yang bisa aku lakukan di hari ini yang bisa membuat diriku di masa depan berterima kasih. Tanpa itu mungkin video ini tidak akan pernah terjadi. Aku harap teman-teman bisa mengambil inti dari video ini, walaupun sebenarnya aku membuat video ini bukan untuk edukasi. Aku hanya sekedar membagikan pengalamanku, bukan untuk menggurui. Aku juga masih terus belajar dan aku yakin pengalaman dari teman-teman jauh lebih banyak dan lebih pantas untuk diceritakan. Satu hal yang ingin aku sampaikan di video kali ini adalah semoga kita bisa sama-sama terus belajar, berusaha menjadi lebih baik, dan semoga kalian tidak terjatuh pada kesalahan yang sama denganku. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya. Semoga.